Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aulia dengan NIM 0449702003 dari Program Studi Teknologi Pendidikan UPBJJ Pangkal Pinang. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan tugas yang diberikan oleh dosen atau tutor mengenai video sederhana dengan suara untuk subtopik yang telah saya tentukan. Baiklah, subtopik yang saya tentukan yaitu desain pesan dalam proses komunikasi. Komunikasi, pengertian komunikasi. Beberapa pengertian komunikasi pernah diutarakan oleh para pakar, antara lain yang pertama ada Hofland, Janis, dan Kelly. Komunikasi adalah suatu proses di mana melalui seorang komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya. Yang kedua dari Gerald R. Miller, komunikasi terjadi ketika suatu sumber menyampaikan suatu pesan kepada penerima dengan niat yang disadari untuk mempengaruhi perilaku. Dan yang ketiga dari Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada sumber. Sumber peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Yang kedua, pesan. Pesan yang dimaksud dalam proses komunikasi adalah sesuatu yang disampaikan dengan cara tatap muka atau lebih media komunikasi. Ketiga, media. Media yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Yang keempat adalah penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Yang kelima adalah pengaruh. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Yang keenam ada tanggapan balik. Ada yang beranggapan bahwa umpan balik sebenarnya adalah salah satu bentuk daripada pengaruh yang berasal dari penerima. Yang ketujuh ada lingkungan. Lingkungan atau situasi adalah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Lanjut, tujuan komunikasi. Menurut Onong Jana Effendi dalam buku Dimensi-Dimensi Komunikasi, tujuan komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan sosial, social change. Perubahan sosial dan partisipasi sosial. Memberikan berbagai informasi pada masyarakat, tujuan akhirnya supaya masyarakat mau mendukung dan ikut serta terhadap tujuan informasi itu disampaikan. Yang kedua ada perubahan sikap atau attitude change. Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat akan berubah sikapnya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perubahan pendapat. Perubahan pendapat atau opinion change. Memberikan berbagai informasi pada masyarakat, tujuan akhirnya supaya masyarakat mau berubah pendapat dan persepsinya terhadap tujuan informasi itu disampaikan, misalnya dalam informasi mengenai pemilu. Selanjutnya yaitu perubahan perilaku atau behavior change. Kegiatan memberikan berbagai informasi pada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat akan berubah perilakunya. Baiklah, inilah subtema atau materi yang saya bahas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.